Ampunilah dosa-dosa orang yang berbuat zalim pada Ibu Siti Aisyah dengan ilmu sihir dan santetnya ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, seluruh ilmu sihir yang ada di dalam tubuh Ibu Siti Aisyah dan mantra-mantra sihir yang ada di dalam tubuh Ibu Siti Aisyah dan mantra-mantra yang ada di rumahnya Ibu Siti Aisyah. Orang itu biasanya percaya kalau oh ini percaya itu, sehingga nanti yang diserang itu bukan kerajaan yang di dalam. Jadi yang diserang itu adalah orang yang dikira berbuat zalim. Jadi saya yang kesurupan nih, padahal itu antar kerajaan satu dengan kerajaan lain tuh bermusuhan. Kemudian pada waktu kesurupan ini kan harus sama-sama muncul, yang satu muncul apa? Yang satu munculnya sama, kalau satunya muncul aku disuruh si A, saya bilang aku disuruh Mas Robi gitu. Nah, orang kan tahunya Mas Robi. Padahal di dalamnya ini gara-gara kerajaan satu berantem dengan kerajaan yang lain. Sebenarnya seperti itu. Jadi kayak kayak mengalihkan perhatian lah. Nah itu makanya kalau ada seorang kesurupan itu saya nggak pernah, dengar tapi nggak pernah mau yakini bahwa itu dari si A, si B, nggak mau. Jadi saya harus ngelihat dulu, menganalisa, baru nanti mengeksekusi. Ibu pengen sembuh kan? Iya, pengen banget. Ini Pak Ustadz kan pengen mendoakan sekarang. Iya. Kalau ada yang pengen keluar, entah peperangan jin dalam tubuh ibu seperti apa, kalau bisa dilawan ya, biar sembuh ya. Ya? Nanti diaminin aja doa Pak Ustadz. Mau didampingin sama suami? Iya. Boleh? Yuk suaminya dampingi yuk. Ada menantu juga ya? Ada. Menantunya boleh masuk juga, biar ibu semakin dapat dukungan. Oh lagi nggak ada? Yaudah Bapak aja. Bapak Assalamualaikum, namanya siapa Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunardi dari Indramayu, tepatnya dari Desa Temyang Sari, Kecamatan Royak. Oke. Ya. Bapak ya? Oke, Bapak diaminkan biar ibunya cepat sembuh ya. Pak Ustadz silakan. Saya pegang mikrofonnya biar konsentrasi, biar khusyuk. Silakan. Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah, aminkan doa saya khusyuk. Gak usah teriak-teriak aminnya, tapi dengerin khusyuk kemudian amin. Amin biasa ya. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Ta'ala. Amin, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuh Ibu Siti Aisyah banyak sekali sihir, teluh, dan santet yang ada di dalam tubuh Ibu Siti Aisyah ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar seluruh sihir, teluh, dan santet yang ada di dalam tubuh Ibu Siti Aisyah, aku mohon agar Engkau ampuni dosa-dosa orang-orang yang berbuat zalim pada Ibu Siti Aisyah ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang berbuat zalim pada Ibu Siti Aisyah dengan sihir, teluh, dan santetnya ya Allah. Amin. Ampunilah dosa-dosa orang yang berbuat zalim pada Ibu Siti Aisyah dengan ilmu sihir, teluh, dan santetnya ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, seluruh ilmu sihir yang ada di dalam tubuh Ibu Siti Aisyah dan mantra-mantra sihir yang ada di dalam tubuh Ibu Siti Aisyah dan mantra-mantra yang ada di rumahnya Ibu Siti Aisyah dan mantra-mantra yang ada di warungnya Ibu Siti Aisyah ya Allah, dan juga mantra-mantra yang ada pada alat-alat sihir yang ada di rumah dukunnya ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang ada di tubuh Siti Aisyah, yang ada di rumah dan warungnya Ibu Siti Aisyah, dan yang juga di rumahnya dukunnya ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim.
Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Hancurkanlah seluruh mantra-mantra yang ada dalam tubuhnya Ibu Siti Aisyah. Aku mohon agar engkau hancurkan mantra-mantra yang ada di rumah dan di warungnya Ibu Siti Aisyah. Dan aku mohon agar engkau hancurkan mantra-mantra yang di alat-alat sihirnya, yang di rumahnya dukunnya. Ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kun, fayakun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada di dalam tubuh Ibu Siti Aisyah, aku mohon agar engkau cabut seluruhnya ya Allah. Agar engkau cabut seluruhnya yang ada dalam tubuh Ibu Siti Aisyah ya Allah. Dan engkau kembalikan kepada orang yang menyerang Ibu Siti Aisyah ya Allah. Engkau kembalikan kepada orang yang menyerang Ibu Siti Aisyah ya Allah. Seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada di tubuhnya Ibu Siti Aisyah, agar engkau kembalikan pada orang yang berbuat zalim pada Ibu Siti Aisyah ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu istighfar, kemudian muji Allah. Minum dulu, disiapin pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Udah bisa duduk? Pelan, enggak apa-apa. Duduk dulu aja, duduk dulu aja. Duduk dulu aja, jangan berdiri. Pelan-pelan dulu, duduk dulu. Ya, sini madep Pak Ustadz sini. Pelan-pelan bergerak sini ya. Pelan-pelan. Ya. Ada minum? Ya, lagi diambilin Pak Ustadz. Ya, sini Bapak sini. Astagfirullahaladzim. Dan keluar sihir atau jenis. Dan ini siapa di sebelah? Suami? Suami ya. Sambil muji Allah ya Bu. Subhanallah. Walhamdulillah. Sampai sini ya. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Minum, mikrofon. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya, sambil muji Allah, santai aja. Ibu Siti pegang Itu ya. proses keluar, insya Allah nggak apa-apa. Pak Ustadz, aku nggak, ternyata iblis tuh sejahat itu sama kita Pak Ustadz ya. Ya, inilah yang harus kita ketahui, bahwa gaib itu memang ada, tetapi bagaimana kita itu tetap iman pada Allah Ta'ala, tidak terganggu dengan yang seperti ini. Dan ya nggak perlu kita ciut, tapi tetap tenang bahwa Allah itu bersama kita, doa tetap baik. Nah ini proses keluar, ya normal-normal aja. Ini kan digunain oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Tadi aku lihat dari pergerakan seperti kera sama ular. Apakah sudah pada keluar Pak Ustadz? Ini proses keluar. Iya. Nanti paling sebentar lagi Ibu agak lebih enakan badannya, dadanya di sini udah tenang kali ya. Apa sekarang sudah mulai agak enakan? Oh udah mulai agak enakan. Pakai mikrofonnya Ibu, maaf. Agak udah enakan mulai enak sih. ya? Enak, alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah, ini nanti dikeluarin lagi. Insya Allah nanti bisa. Makasih banget Pak Ustadz. Sama-sama. Untuk mencegah ke depan seperti Ibu Siti Aisyah ini atau masyarakat yang lain supaya tidak mudah mungkin ada yang ngirim kerasukan, itu apa yang mesti dilakukan oleh kita? Iya, taat pada perintah Allah itu aja. Itu aja ya? Taat pada perintah Allah. Untuk taat menangkal ya Pak Ustadz ya? Iya, sebenarnya tidak menangkal secara ini ya. Iya. Taat pada perintah Allah itu ya sholat yang tertib baik, baca Quran yang jelas, lillahi ta'ala, jangan baca Quran hanya untuk apa? Pencitraan Hanya ya. untuk kaya. Iya benar. Kan bisa baca Quran, baca surat tertentu untuk kaya, nah itu kan nggak ada tuntunannya dalam hadis. Baca Quran untuk apa? Untuk ngusir jin. Enggak ada itu selama ini. Jadi itu juga jangan baca Quran satu niatnya lillahi ta'ala. Nah itu akan memunculkan sesuatu di hadapan Allah, yaitu amal soleh. Amal soleh inilah yang sebenarnya mereka kaum jin dan sebagainya itu sulit untuk menembus sebenarnya. Jadi nggak perlu yang bagaimana caranya. Paling ya untuk Ibu Siti
ya sholatnya diperbagus lagi, mamanya niatnya lillahi ta'ala, baca Qur'annya diperbagus lagi, niatnya satu lillahi ta'ala. Kemudian kalau mau tambah lagi, sholat sunnah atau puasa sunnah, niatnya satu lillahi ta'ala. Itu aja kerjakan. Kalau memang ada waktu kosong, sudah baca Quran, sudah ini ya zikir yang betul-betul diajarkan. Jangan zikir yang hanya untuk biar dapat ilmu, dapat ini. Nggak usah zikir biasa aja, zikir namanya bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niatnya karena Allah Ta'ala, di hati, serius karena Allah. Nah itu sama. Kemudian selain bertasbih, muji Allah seperti tadi. Itu sama, kalau memang niatnya hanya untuk Allah, ya sudah untuk Allah aja. Ibu Siti, aku tuh sampai tadi bener-bener terenyuh sekali, kasihan ibu tuh udah berusia, masih dikerjain begini. Saya bahasa awam aja ya, dikerjain begini. Saya kalau jadi anak ibu sih, aduh. Aku nih Bu, kalau hewan-hewan tuh kan biasanya memang sukanya yang kotor-kotor ya. Nah, pertama ibu juga harus gunting kuku. Kukunya nggak boleh tajam-tajam, nggak boleh banyak kotoran. Jadi kan kebersihan sebagian dari keimanan kita ya. Bapak juga ya. Pokoknya kalau rumah kotor atau mungkin yang di tubuh kita kotor juga dibersihkan ya. Terakhir potong kuku kapan? Udah tahu yang sering masuk ular sama kera. Kalau nyakar-nyakar diri sendiri bagaimana? Coba Mas Robi boleh lihat tuh. Mas Robi nggak bisa milih kemasukan kelinci gitu, lucu. Nggak bisa. Kalau kelinci nanti ibunya minta di sate. Yang jawab itu bukan Mas Robi, biar saya aja. Mas Riko mau. Jangan. Ampun, Pak. Kalau punya ide itu jangan dilemparin. Iya, ampun. Udah. Udah. Ya, jin ceper aja udah cukup. Yang di punggung aja belum selesai mau minta tambahan. Tapi tadi yang juga kaget kita kan Mas Robi juga Pak Ustadz juga menyaksikan di studio. Ada beberapa yang kena juga ya Pak Ustadz juga ya? efeknya tadi Pak Nggak Ustadz. tahu saya ya. Makasih banget Pak Ustadz. Cepat sembuh Ibu. Lega, Selamat sekarang keluarga mulai ya. lega. Iya, lega. Alhamdulillah. Lega, Terima ya. kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cari orang pinter loh ya. Nanti mati orangnya nanti di sana. Kasihan, lebih baik Pak Ustadz aja. Mas Robi, mengorbankan diri. alhamdulillah Bu Siti udah lega. Yang lebih lega pasti suaminya udah gak dicakar lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh perkenalan namanya siapa? Nama saya Ibu Tumina dari Lampung Timur. Aduh, jauh sekali. Ibu kesini naik apa? Mohon maaf, naik mobil? Naik bis. Naik bis? Di kota buminya atau di mananya? Tanjung Bintang. Tanjung Bintang. Aduh, itu jauh sekali Pak Ustadz. Oke, ya udah. Sebelum lanjut cerita, kuat berdiri. Kaki aku gemeteran kalau lihat Pak Ustadz. Tangan aku sakit. Oke, ya udah. Kuat cerita? Dada aku kayak ditusuk-tusuk, kepala aku panas. Punggung aku kayak ditusuk-tusuk. Oke. Pinggang ke bawah sakit semua Pak Ustadz. Sudah berapa lama? Aduh. Boleh datang sama siapa? Datang, pegangin. Aku udah gak tahan, aku. Iya, datang sama siapa? Aku tuh kuntilanak. Ini di mana boleh ininya? Coba saya pegang. Suaminya ada? Datang sama suami ya? Boleh sini. Dia kayak keluar masuk. Oke Mas, didampingi istrinya boleh. Siapa ini namanya Masnya? Boleh? Raudi. Lebih dekat lagi, Mas. Raudi. Mas Raudi, ya betul dari Kota Bumi, betul ya? Ya, Lampung. Lampung Timur, maaf dari Lampung Timur. Ini istri sudah berapa lama seperti ini, kayak seperti udah kamu? Ya kira-kira 8 tahunan lah. 8 tahun? Pas punya anak. Pas punya anak pertama Iya, seperti ini. iya. Gejala awalnya seperti apa dulu? Dulunya sering marah-marah sih. Sering marah-marah, lalu? Pokoknya ngomongnya ngelantur gitu. Ngomongnya ngelantur, ya. Terus selama 8 tahun ini, Masnya sudah apa yang dilakukan? Udah berobat sih sama orang pintar gitu. Terus? Semakin parah Ya, malah? parah. Malah semakin parah. Emang kalau ke orang pintar disuruh ngapain aja? Kalau Mas Robi boleh tahu? Pernah dikasih itu air suruh minum gitu. Terus? Sama dikasih garam buat mandi. Garam buat mandi. Sudah Iya. berapa orang pintar yang didatengin? Udah 2 kali kayaknya. Kalau nggak 3 kali. Udah 2 kali, iya. 3 kali Iya. ya. Ini kalau misalkan seperti ini, kambuh ya. Terburuknya apa yang biasa terjadi? Pokoknya Apa? ngamuk-ngamuk ya. Ngamuk-ngamuk, Iya. barang-barang di rumah hancur, Ya dilempar-lempar. dilempar-lempar. Anak-anak gimana?
Ya kena imbasnya. Kena imbasnya. Iya. Masnya sayang sama istri ya? Sayang. Masih mendampingi sampai sekarang. Kalau dari masnya kalau istri mulai bergetar gini biasanya masnya apa? Doain? Apa Doain. dipeluk? Dipeluk nggak mau dipeluk. Dipeluk nggak mau. Risih katanya. Ini kepanasan. Panas. Aku kuntilanak Mbak, saya dengarnya begitu. Hati-hati. Dipegang nih Mas. Pak Ustadz. Kuntilanak. Oke, bagaimana Pak Ustadz? Ini dia ngakunya kuntilanak. Dikuatin. Aku disuruh sama dukun. Sama mantan dia namanya Rahman. Suruh bunuh Mbak ini, aku nggak tega. Mbak ini baik orangnya. Dia baik banget, jadi orang tulus, ikhlas. Makanya aku nggak matiin dia. Sama Rahman, Mbak ini suruh dibunuh. Kalau nggak mau dijadiin istri kedua. Oh. Dia tuh pengen Mbak ini pisah sama Mas ini. Mau dijadiin istri kedua. Pak Ustadz, aku sakit. Keluarin aku, Pak Ustadz. Aku mau mati. Iya. Pak Ustadz, kepalaku panas. Dadaku sakit kayak ditusuk-tusuk, Pak Ustadz. Oke, iya. Masih sama suami ya, Mbaknya ya. Ya. Ditahan nih Mas ya. Pak Ustadz. Iya. Badan aku sakit, Pak Ustadz. Iya. Aku pengen keluar. Aku dipagarin Pak Ustadz. Kemana-mana aku pergi. Nggak bisa. Iya. Sekarang saya mau ngomong sama kamu. Kamu siapa? Aku Jin dari Lampung, Pak Ustadz. Oh, Tadi Jin udah dari bilang. Lampung. Oke, sekarang saya tanya, kamu mau keluar dari tubuhnya Mbak siapa tadi? Mbak Tumina. Kamu mau keluar dari situ? Mbak Tumina. Kamu Dia mau orangnya ikhlas, tulus. kamu mau keluar dari situ? Iya, Pak Ustadz. Oh, Tapi banyak yang jahat sama Mbak Tumina, banyak yang iri. Karena Iya. dia seksi, dia cantik, banyak yang cemburu sama dia. Teman-temannya pada cemburu, Pak Ustadz. Suami orang pada suka sama dia, banyak yang gak suka sama Mbak Tumina. Banyak yang suka, suami orang tuh banyak suka sama dia, tapi dia gak mau. Dia tuh istri yang setia. Aku di tubuh dia tuh kenapa, Pak Ustadz? Karena dia itu seksi, badannya bagus, aku suka. Dia orangnya setia. Sakit banget, Pak Ustadz, tolongin aku. Ada berapa jumlahnya Pak Ustadz di dalam nih? iya. Iya. Kamu berberapa? Kamu dengan anak buahmu berberapa? Enggak, semuanya udah mati di Rukiah. Tinggal aku doang yang nggak bisa keluar. Mbak ini nggak mau dia tubuhnya dihinggapi jin. Tapi aku masuk aja karena dia marah. Kadang sama anaknya, kadang sama suaminya. Kadang sama orang-orang yang jahat sama dia. Dia tuh cuma nangis, nggak bisa lawan Pak Ustadz. Dia cuma nangis, aku kasihan, aku pengen nolongin dia. Makanya aku masuk dari dada dia. Tubuhnya aku kuasain semua. Aku sering ngamuk, aku cakar-cakar. Mukanya Mas ini aku cakar pernah. Aku tonjok, aku tendang, itu bukan Mbak Tumina. Itu semuanya aku yang lakuin karena biar dia pisah sama Mbak Tumina. Aku mau dijadiin istri kedua katanya sama Rahman, orang Lampung. Dia nyebut suaminya dengan kata Mas ini. Itu emang nggak sadar banget ya Pak Ustadz. Kamu tunggu sebentar. Saya akan buka kuncian. Kamu tunggu Pak sebentar. Ustadz, kalau nggak bunuh aku aja, Yes. soalnya aku di Rukiah keluar sama Ustadz. Balik lagi ke tubuh Mbak ini karena aku udah sayang sama dia, Pak Ustadz. Aku nggak mau ninggalin tubuh Mbak ini. Aku cinta, aku sayang sama dia. Aku tuh nggak pengen dia disakitin orang. Dia tuh selalu disakitin saudaranya, temennya. Suaminya juga jahat. Sering ngata-ngatain Mbak Tumina. Sekarang kalau saya buka kuncian yang ngunci kamu mau ngobrol enak. Kamu terkunci di dalam, Iya, Pak ya kan? Ustadz. Mau? Mau. Saya buka kuncian yang dulu sering bacain Mbak Tumina. Tuminah ya. Ya, dengerin saya. Mbak Tuminah, Dengerin Pak yang Ustadz. ada di dalam tubuh masih, walaupun Mbak Tuminah nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong,
Mbak Tuminah di dalam istighfar ya Mbak. Mbak Tuminah di dalam istighfar ya Mbak. Sama muji Allah Mbak. Astaghfirullahaladzim, kemudian muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Ya, langsung Mbak Tuminah di dalam istighfar muji Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu sihir, terus dan santet yang ada dalam tubuh Mbak Tuminah ya Allah, amin. Engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuh Mbak Tuminah ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Dan aku mohon seluruh mantra-mantra sihir, mantra-mantra sihir, mantra-mantra sihir, mantra-mantra sihir yang ada di dalam tubuh Mbak Tuminah, mantra-mantra sihir yang ada di rumahnya Mbak Tuminah, mantra-mantra sihir yang ada di rumahnya dukun yang menyerang Mbak Tuminah. Aku mohon kepadamu seluruh mantra-mantra yang ada di dalam tubuh Mbak Tuminah, di rumahnya Mbak Tuminah dan di alat sihir untuk menyerang Mbak Tuminah. Aku mohon agar Engkau hancurkan ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar seluruh mantra-mantra sihir yang ada di dalam tubuh Mbak Tuminah, dan juga mantra-mantra sihir yang ada di rumahnya Mbak Tuminah, dan juga mantra sihir yang ada alat-alat sihir yang untuk menyerang Mbak Tuminah, aku mohon agar Engkau hancurkan mantra-mantranya ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Ya tenang coba. Ya, tenang. Coba tenangin, santai, itu keluarnya itu udah bagus. Dah, jangan emosi. Enggak apa-apa, tapi tenang ya. Dia setiap mengaminkan, melafazkan semakin Itu keluar. keluar. Itu keluar. Iya. Memang ada kuncian di leher ada, di kepala ada, Ada tapi kayak ini kecekek keluar gitu semua. apa, Pak? Ya rasanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Itu nanti hilang sendiri. Udah proses keluar, nggak apa-apa. Ya, pemirsa tampaknya ini sedang proses keluar perlahan sembari Mbak Tuminah melawan dari dalam juga. Dan untuk itu kami akan kembali setelah yang satu ini, selama proses Mbak Tuminah masih bisa dilanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia Batin.